Xiaoxi, sekarang sudah jam berapa? Bangun. Ayo, waktunya kerja. Hei, nama saya Lin Xiaoxi. Seperti gadis-gadis lain, aku suka tampil cantik. Bagus. Satu kali lagi. Senyumnya lebih natural lagi. Benar. Senyum lagi. Tahan. Kasih aku lebih banyak lagi. Luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa. Oke, selanjutnya. Botan. Terima kasih. Lihat hasilnya bagus. Senyummu bagus banget. Lihat nih, nanti kalau kalian mau foto bareng, bisa lebih dekat dan banyak interaksi. Lihat kelihatannya bagus kan? Ya. Ayo kita foto grup sekarang. Bukan. Itu bukan aku. Ini aku. Oke, kalau begitu kita mulai sekarang. Dia Han Bin. Kami sudah berteman sejak kecil. Dia adalah produser musik terkenal. Dulu, lagu-lagunya selalu langsung melejit di tangga lagu. Aku pengen kerja bareng orang-orang kayak dia. Bro, ada duit yang manggil-manggil di depan pintu. Kamu lagi ngetes aku apa di mana? Aku lagi agak sibuk nih. Aku tutup dulu ya. Halo? Pak Han, mungkin dia cuma butuh waktu lebih buat mengenal dirinya sendiri. Sepertinya jodohku dengan Pak Han belum tiba. Ya sudah, silakan lanjutkan pencarian jati dirimu. Baru satu serial TV aja, kamu udah jatuh hati sama Gear? Untung. Jadi pacarnya masih ada 40 kilo lagi jalannya. 40 kilo? Kalau menurutku, Han Bin jauh lebih oke daripada si Emer McGrammy Emily itu. Berhenti. Aku kan udah bilang, kita cuma teman jauh. Teman biasa. Oh ya? Teman biasa tuh janjian ketemuan rutin segala? Kayaknya hari ini tanggal 17 deh. Bukannya Han Bin balik hari ini ya? Ya, aku bawain makanan tambahan buat kamu. Habiskan semuanya. Jangan sampai kelaparan. Bukannya kamu babi ya? Babi pasti bisa ngabisin ini semua. Makan. Cepetan makan. Oh, putri kecil datang nih. Putri kecil dan anak babinya. Abaikan ajal mereka. Aku bantuin kamu makan deh. Aku Lin Xiaoxi. Aku pernah dengar kamu main piano di ruang latihan. Aku suka dengar dia main piano.
Dia kelihatan serius banget dan lucu waktu main piano. Dari awal, aku sudah tahu dia bakal jadi musisi yang luar biasa. Ida harus menghabiskannya jika Anda sudah kenyang. Gak mau, lalu mereka akan menindasmu. Lain kali, kalau kamu gak bisa habisin, aku bantuin. Waktu itu, aku juga nggak tahu dari mana datangnya keberanianku buat maju dan nolong anak gendut itu. Tapi sejak hari itu, dia masuk ke hidupku seperti keluarga dan nggak pernah pergi lagi. Kamu malas lagi ya? Ayo bangun, lanjut lari. Aku capek banget. Aku butuh isi ulang nih. Kamu bawa semuanya enggak? Terakhir Talia, Wah, kamu gak boleh makan ini terus-terusan. Sekarang mau apa lagi? aku pengen makan cemilan tengah malam. Wah, banyak banget makanan enak, bos. Saya mau satu. Satu yang ini, sama ini. Enak banget. Buaya. Aku mau lagi. Terlalu pedas. Tambah selai kacang satu lagi, ya. Daun bawangnya dipisah di piring lain. Tambah sosis dan tolong tambahin tauge lagi. Itu sih udah kayak makan seharian buat aku. Dengan baik. Ada ukuran yang lebih besar nggak? Maaf, itu saja yang kami punya. Kamu sudah pakai ukuran paling besar. Kalau gitu, aku lepas aja deh. Ayo pergi. Aku mau yang ini. Aku benci musim ini. Kenapa? Lihat deh. Kemeja, celana pendek, rok pendek. Kamu juga bisa pakai itu. Kalian berdua pulang telat banget. Lihat ini. Teman masa kecil itu memang yang terbaik. Kalian bersama sudah besar masih nggak bisa dipisahin. Bener nggak, kan Bin? Nggak kok, Tonggang. Nanti kamu harus antar Xiaoxi pulang ya. Oke.
Coba aku lihat. Aku bisa segemuk ini, gambarnya melal. Hapus itu. Hadiah ulang tahun. Aku bakal wujudkan yang kamu mau. Nggak seru. Sama aja kayak tiap tahun. Kalau nggak mau, ya udah. Nggak masalah buat aku. Ya udah deh. Kalau gitu, tahun ini aku mau. Aku mau pacaran sama cowok ganteng. Bantu wujudin, tolong. Ayo, jadikan nyata. Dengar nggak sih? Suster Sia Osi. Sia Osi, kamu pulang malam banget. Udah makan belum? Udah. Kenapa kamu di sini sendirian? Oh, kamu bisa terluka? Nggak apa-apa. Ayo pulang sama aku. Ayo pergi, ayo obatin lukamu. Maaf ya, hari ini kami nggak buka. Selamat pagi. Kami mewakili penyanyi Hanke. Kami datang untuk foto promosi, tapi malah kena badai topan. Saya tahu kami nggak punya reservasi, tapi saya pasti akan bayar dengan harga bagus. Bisa kan? Terima kasih. Halo, ruang ganti di mana ya? Terima kasih. Ganteng banget. Aku pengen banget jadi pacarnya. Halo, semoga kami tidak merepotkan ya. Nggak kok, sama sekali nggak. Terima kasih. Kasih sudah menerima kami dan banyak membantu saya. Nggak kok, nggak apa-apa. Hari ini aku sudah cukup baik belum? Kamu hebat banget. Jangan bergerak. Kalau aku cuma lihat matamu, kamu juga cantik, loh. Wangka, ayo lihat fotomu. Apa? Kamu mau terkenal nggak sih? Kamu tahu nggak sekarang di dunia hiburan kamu dipanggil apa? Cupid Wang. Gadis muda rendah hati, berbudi luhur cocok untuk pangeran sepertiku. Gadis gemuk di bawah itu,
Menurutku dia juga lucu kok. Memang dia punya kecantikan batin. Kenapa nggak kamu coba? Kecantikan dari dalam, aku nggak bisa lihat. Aku juga nggak bisa sentuh. Lagian, dari pengamatanku yang sangat dekat, gadis itu punya potensi besar. Asal dia bisa menurunkan berat badan, dia pasti cantik luar dalam. Aku juga bisa mempertimbangkannya kok. Potamat-tamatan. Ayolah, tolonglah. Kamu hidup di dunia yang menilai segalanya dari penampilan. Asal dia bisa menurunkan sedikit berat badan, dia pasti cantik luar dalam. Baru deh aku bisa mempertimbangkannya juga. Siapa yang nulis lagu ini? Aku. Nggak enak didengar. Hazen. Ulang dan tulis ulang lagu ini. Tapi Sendong bilang dia apa-apa. Kamu kok bisa jadi kurus? Kamu mau coba lagi? Kamu sudah coba ratusan kali. Kamu cuma cewek gendut. Terimalah, diam. Kamu bilang akan mengabulkan keinginanku. Keinginanku adalah kamu bantu aku jadi kurus. Oke. Kali ini aku serius. Aku mau jadi cewek langsing seperti dia. Lihat, tamu sudah turun lumayan banyak. Tamu sudah turun 1 kilo. Ke kamar mandi aja bisa hilang 1 kilo. Menurunkan berat badan memang seperti itu. Itu proses jangka panjang. Kamu terburu-buru sekali. Apa tamu buru-buru mau nikah? Apa yang sedang kamu lakukan?
Karena kita bisa bertemu ini memang sudah takdirmu. Ceritakan apa keinginanmu. Aku tidak mau mati. Aku ingin hidup. Aku masih muda. Aku baru 22 tahun. Belum punya pacar, belum menurunkan berat badan. Aku tidak mau mati sebagai cewek gemuk. Kamu itu. Kamu. Aku sedang bicara sama kamu. Jangan tutup telingamu. Aku bilang selamatkan aku. Bom aku. Siapa kamu? Kamu menurunkan berat badan itu mudah. Aku akan mewujudkannya. Sekarang lepaskan. Gadis muda seperti kamu cukup kuat juga. Ini adalah alat perbaiki mimpi. Dengan ini, kamu bisa berubah menjadi seperti yang kamu inginkan. Tapi dongeng juga punya harga yang harus dibayar. Kecantikan dari dalam, aku tidak bisa melihatnya. Mimpi apa itu? Halo, Chelsea. Halo, aku sibuk. Aku tutup dadah. Halo. Xiao Jing. Hari ini aku dapat haid. Kamu aja yang bantu Huang kepilih foto. Kamu juga suka dia, kan? Itu nggak akan merepotkan kok. Oke. Aku nggak bisa. Aku ada urusan darurat di sini. Aku nggak bisa pergi. Ayolah, sakit banget nih. Selamat tinggal. Halo.
Xiaoxi. Akhir-akhir ini aku nggak punya inspirasi. Nggak ada inspirasi? Hai. Hanbing, aku nggak terlalu paham dunia senimanmu. Tapi kalau perusahaan kita nggak bisa bikin lagu hits, aku bakal malu banget di depan orang tuaku. Aku stres banget, bosan. Dia lagi dalam bahaya atau gimana? Lihat, di sana, itu dia. Hai, cantik. Kamu cewek paling cantik di kapal hari ini. Cantik banget. Makasih. Lihat pria itu. Dia yang di itu, ya? Ganteng banget dia. Iya, benar. Itu dia aslinya. Mukanya kecil banget. Ada balasan dari Hanbing? Belum. Dia lagi lihat aku. Dia benar-benar lihat aku. Serius nih, manajer San? Kami adalah... Ya. Tidak apa-apa. Nggak masalah. Halo. Saya Megan dari studio foto. Silakan pilih foto. Kita pernah ketemu di mana sebelumnya? Kamu kelihatan agak familiar. Sampai ketemu lagi.
Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi, kamu di rumah? Xiaoxi, kamu di rumah? Xiaoxi. 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 Hai. Ini. Dengan baik. Sejujurnya, aku temannya Xiaoxi. Dan Xiaoxi sedang keluar. Aku. Apa? Aku harus ke dokter. Kamu bisa tinggal di sini. Lin Xiaoxi. Kamu kemana saja hari ini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dan bahkan pakai kacamata. Kamu ini sakit? Kamu pakai obat-obatan? Kamu bisa mengenaliku? Tentu saja aku bisa mengenalimu. Pertanyaan itu, kamu gak berubah jadi buruk kok. Masih sama seperti waktu kecil. Ini nggak masuk akal. Ini nggak sesuai dengan hukum fisika manapun. Hukum apa? Aku sudah bilang yang sebenarnya, kamu saja yang nggak percaya. Aku mengalami dongeng. Ya, selalu ada keajaiban di dalam dongeng. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan keajaiban? Aku ambil minuman. Tenang dulu sebentar. Jangan sampai mereka menipumu. Ada apa? Kenapa harus berubah sekarang? Sepuluh jam. Setiap kali, cuma bisa bertahan 10 jam. S1 MCHE Pronunciation Reami berkata, aku kelihatan lebih cantik kalau kurus. Siapa itu? Huang Ke. Dia lagi populer banget sekarang. Lin Xiaoxi? Kamu bilang kamu Lin Xiaoxi? Dia bilang dia Lin Xiaoxi. Kamu pasti bercanda. Nggak mungkin dia. Operasi kelopak mata gagal waktu SMA. Malah jadinya matamu makin kecil. Ada orang tahu itu? Oke. Xiaoxi, kan? Tentu saja. Aku akan lakukan apa saja untuk Xiaoxi. Aku ingin jadi cantik. Aku ingin jadi baru. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu sudah lihat banyak cewek cantik. Bantu aku sedikit. Bukankah ini? Baiklah. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Oke? Dengan baik. Iya, Nona. Apakah yang ini pas? Apa ada?
Ukuran yang lebih kecil? Yang ini masih terlalu besar? Iya, aku mau yang paling kecil. Oke, tunggu sebentar. Saya akan ambilkan untuk Anda. Ini pembersih Aurelia. Kamu bisa pakai ini untuk cuci muka dan pijat. Sisi satunya. Kenapa kamu nggak kasih ini dari tadi? Terima kasih, sampai jumpa. Ayo pergi. Siapa sangka dia itu linsial kita? Apa itu? Dia cuma malas saja. Jadi, apa aku juga harus ganti nama? Enaknya diganti apa ya? Penis. Memang kenapa dengan Thiausi? Hei, selanjutnya apa? Aku harus ngapain? Serahkan saja padaku. Cuma aku. Butuh sedikit bantuan dari Hanbing. Tapi kurang galak. Oke, kamu harus merasakan musiknya. Rasa romantis itu. Terutama kekagumanmu pada Pak Huang. Oke, tunjukkan sedikit keintiman. Oke, Pak Huang sudah lumayan. Bawa lebih banyak emosi. Setuju. Tunjukkan reaksimu. Kita ulang lagi, ya? Pak Han sudah datang. Duduk. Di sana. Halo, Pak Han. Kapanpun kamu siap. Oke, mari kita mulai. Siap. Aksi. Baik, sutradara. Ngomong sih gampang buat Anda. Tetapi, melihat dia, aku benar-benar nggak bisa masuk ke peran. Cuma dengan kemampuan aktingmu, kamu mau ngeluh soal perasaan asli? Sudah. Tunggu. Hei, ada apa? Wajahnya juga nggak bakal kelihatan. Hai, Tuan Han. Anda benar-benar gila kerja. Anda sampai lupa sama anak magang kita. Magang yang mana? Alice. Siapa ini? Aku juga nggak tahu dia siapa. Itu kamu? Yang ngintip aku di kolam renang hari itu. Ternyata kita benar-benar ketemu lagi. Kamu kelihatan. Beda hari ini. Bukankah kamu anak magang dari studio foto itu?
Aku sepupunya Lim Xiaoxi. Waktu itu aku cuma disuruh bantu-bantu sama dia. Alice, itu nama aslimu? Unik juga. Baiklah, bagaimana dengan? Kita lanjut syutingnya? Asisten sutradara, tolong jemput pemeran utama wanita kita. Sangat membosankan. Sutradara, kamu benar-benar beruntung banget. Pemeran utama wanita jatuh dari langit begitu saja. Nggak mungkin. Menurutku nggak apa-apa kok. Kamu duduk dulu. Oke. Bagus. Potong selanjutnya. Lo siapa, Huang? Huang ke? Aku cinta kamu, Huang ke? Aku cinta kamu, Huang ke? Kulitmu kelihatan sempurna banget. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Sekarang dia sudah kurus, kamu mulai suka sama dia? Saya tidak. Enggak ya? Kalau dia masih gemuk seperti dulu, kamu bakal marah nggak kalau aku bilang kalian berdua kayak kembar siam? Enggak juga. Sekarang, perubahannya kayak ledakan besar. Kalian tadi ngomongin video klip ini ya? Sebenarnya soal dia dan desain ini, aku juga punya beberapa pendapat. Bagaimana itu? Dia kelihatan ganteng, gak? Oke semuanya, siap-siap. Oke, ayo mulai. Diam. Ayo kita mulai. Oke, langsung ya. Baik. Semua siap di posisi. Bergulir. Aksi. Oke, potong. Tuan Huan, perhatikan bentuk mulutnya, ya? Baik. Kita ulang lagi. Siap. Oke, potong. Miliknya. Rambut? Iya, tolong dirapikan sedikit. Oke, tolong ke sini. Bantu rapikan rambut Pak Huang. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Oke, bagus. Cepat ya. Siap. Potong. Potong. Ada apa? Maaf Pak Huang, bukan salah Anda, salah kami. Maaf ya. Setiap departemen mohon bersiap. Bersiap. Mundur, minggir. Aku cinta kamu, Huang ke? Menurutmu ini masalah pribadi? Tidak. Dia memang seperti itu. Dia suka mengendalikan. Kalian berdua dekat ya? Tidak. Bukankah Pak Han cukup terkenal?
Maaf, Tuan. Kita hampir siap. Tolong tetap bergerak. Baiklah, terima kasih. Linsio 11, jujur saja sama aku. Akhir-akhir ini kamu sibuk apa? Berhenti. Masih ada itu. Nyanyikan lagi. Berhenti. Ulangi lagi. Tidak bagus. Lagi. Ya Tuhan. Tidak bagus. Tidak. Masih aku. Balik lagi ke titik-titik. Sekarang kita di mana? Diam. Aksi, diam. Maaf. Mundur sedikit. Diam. PN, Han. Permisi. Lihat, semuanya sudah siap di sini. Ayo kita coba. Kamu sedang apa? Biar direktur yang urus. Oke, semua semangat ya. Hari ini sangat penting. Ayo. Dengar ya, mereka tambahkan adegan ciuman. Adegan ciuman? Penonton suka banget. Itu nggak ada di naskah. Bukan sembuhan. Selama emosinya dapat, itu bagus. Permisi, tolong ke sini. Kamu bebas akhir pekan ini. Turunkan lampunya, nomor 1. Kamu memang cantik banget. Cariin seseorang buat aku. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Ya, Apa? Yang dia lakukan di sini? kamu ngapain di sini? Menonton film. Tidak mungkin. Coba aku lihat. Sepertinya memang dia. Itu dia. Serius? Beneran dia. Kamu benar. Aku ketahuan lagi. Alice, tunggu sebentar ya. Tehan, Bapak gak banget? Aku penggemar. Kapan lagi baru keluar? Bisa tanda tanganin buat kami? Boleh foto bareng nggak? Ayo, lihat ke kamera. Tuan Han. Aku sudah pesan meja di restoran. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi.
Semua lagumu keren banget. Ya, ya. Permisi, terima kasih. Tuan Han, itu orang yang nulis lagunya. Makasih. Dia nggak bisa minum alkohol. Ada apa? Kamu biasanya nggak minum ya? Mau minum yang lain aja? Nggak apa-apa kok. Nggak boleh. Aku nggak apa-apa. Kamu bisa minum? Kalau gitu, minum lagi dong. Di sini. Sebenarnya, aku nggak punya banyak waktu hari ini. Ayo, ikut aku. Sapa aja teman-temanku sebentar. Gak bakal lama kok. Tapi aku... Ayo, ikut. Lama nggak ketemu. Kamu masih utang 2 gelas kan waktu itu. Kali ini kamu gak bakal bisa lolos begitu aja. Gelas ketiga ini buat permintaan maaf. Nih, isi lagi. Bersulang. 5, 2. Lihat nggak nih? Kalah. Hoi. Dia bukan pacarmu. Ada apa sih? Sebentar lagi juga jadi. Elis, percaya sama aku. Kita punya info orang dalam. Kamu pasti bakal dapat banyak uang. Benar? Terima kasih. Xiaoxi. Lin Xiaoxi, ini aku. Xiaoxi, kamu di mana? Aku taruh bajunya di sini. Kamu pakai sendiri ya. Cuma ini yang bisa aku temuin sekarang. Pakai seadanya dulu ya. Kamu mabuk ya? Jangan pedulikan aku. Aku tunggu di depan pintu. Cepetan.
Anjing. Ngapain kamu di toilet cewek? Salah jalan. Kamu lagi cari toilet cowok ya? Kamu gak lagi muntah kita, kan? Ngomong apa sih kamu? Baru minum sedikit aja. Sudah mencari toilet? Anak muda, kita ketemu lagi. Mencari kamar mandi wanita? Sini, lewat sini. Ya, jika Anda ingin minum lagi nanti, kembali saja kepada kami. Oke. Wah, Tunggu aku di sini. nungguin kamu? Selera kamu unik juga ya. Wanita itu gendut banget, sampai hampir nutup jalan. Ngomong apa sih kamu? Emang kenapa kalau jadi cewek besar? Kenapa emangnya? Kamu gak lihat tadi, baju mereka sampai mau meledak. Kamu tahu nggak? Kalau udah gemuk, gak punya hak lagi ngomongin soal cantik. Lihat aku deh, aku lari tiap hari. Itu nggak gampang, tapi... Aku udah bilang jangan minum. Tapi kamu gak mau dengerin. Kalau aku gak datang hari ini, kamu mau gimana? Apa yang Huangku lakukan sampai kamu jadi begini? Kamu baik-baik saja kok. Kamu sendiri tahu kan kamu gampang mabuk? Lihat deh, kamu beli banyak banget sepatu hat tinggi. Dan baju juga banyak banget. Akhirnya juga gak bisa kamu pakai semua itu. Kenapa sih kamu buang-buang uang buat ini semua? Bukannya kamu bilang lagi nabung buat kembangkan studium? Xiaoxi, ada apa sih sama kamu? Dulu kamu gak kayak gini. Aku nggak mau ngomongin masa lalu. Kenapa nggak mau? Ada apa sih? Dulu kamu baik-baik saja kok. Kamu nggak pernah berubah demi orang lain atau bikin diri sendiri merasa buruk. Kamu sendiri yang bilang ke aku. Dulu aku juga kurus. Dulu kamu juga gemuk. Akrab banget ya? Itu yang selalu nempel sama pacarmu? Bukan. Itu semua omong kosong. Apa kamu yakin? Kalian berdua kayak kembar siam aja. Iya kan? Tadi kita bilang. Selera kamu unik juga ya? Udah selesai belum? Aku nggak suka dia. Oh kan? Aku sudah tahu. Lihat aja bentuk badannya. Gendut banget kayak babi. Ayolah, kita pergi. Siapa juga yang mau sama babi gendut? Kamu kan sekarang udah nggak gemuk lagi. Jadi kamu nggak bakal ngerti. Nggak ada lagi masa lalu itu. Kamu nggak apa-apa? Kenapa tiba-tiba pergi? Kalau kamu gak enak badan, minum air hangat lagi aja. Tapi jangan kebanyakan minum. Nanti besok mau kamu bengkak. Aku mau pulang sekarang. Nanti kalau Dream Fixer Review habis, kamu mau ngapain? Aku yang lemah ini, karena harga diri yang konyol ini, aku nggak berani ngakuin kalau orang yang aku suka itu kamu. Lim Xiaoxi. Bagus. Memotong. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayo, kita ambil gambar. Ayo, padu.
Aku ada sesuatu yang mau aku bilang ke kamu. Sudah lama aku nggak ketemu cewek yang bisa bikin jantungku berdebar secepat ini. Aku harap kamu bisa kasih kita kesempatan. 3, 2, 1. Ayo semuanya. Ini maksudnya apa sih? Aku nggak bisa nemuin info apapun soal ini, Alice. Kayak dia muncul entah dari mana. Atau lebih tepatnya, kayak dibuat-buat. Pasti ada hubungan antara dua cewek ini. Gimana kabar Xiaoxi? Apa? Kamu gak ngapa-ngapain waktu dia ada di sampingmu. Kamu melewatkan semua kesempatan buat deketin dia. Sekarang dia udah sama Huancha. Kamu nyesel nggak? Xiao 11 gak suka sama aku. Aku udah tahu dari dulu. Kamu selalu nongkrong bareng Hanbi. Ada apa sih sebenarnya? Mereka itu teman masa kecil. Bukan cuma teman masa kecil, mereka lebih kaya sepasang burung merpati. Gak gitu juga, aku udah bosen lihat mukanya. Kalau ada di antara kalian yang suka sama dia, bilang aja ke aku bisa bantu kok. Urusan cinta itu ribet banget. Menurutku kamu mendingan selesain lagumu dulu. Bukan buat perusahaan atau orang lain. Lakuin buat dirimu sendiri. Mungkin, kalau lagumu selesai, masalah cintamu juga bakal kelar. Oh, benar. Perusahaan Huang ngundang kita makan malam. Datang tepat waktunya. Baru datang? Ya. Silakan duduk. Aku mau ke toilet dulu. Wonka, VN, Hun, Alice. Mereka lagi terjebak cinta segitiga yang rumit. Anak-anak pada ngomongin itu semua. Serius? Kamu nggak tahu ya? Kenapa aku nggak? Duduk. Alice, sini duduk di sampingku. Aku mau ngomong sebentar sama kamu. Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Nanti aku telepon kalau sudah selesai di sini. Selamat tinggal. Kamu lagi makan malam sama siapa? Wanita kamu? VN, Han, kamu di sini. Menurutku ini nggak pantas. Maksudmu itu? Itu nggak ada apa-apanya. Maaf ya. Kamu yang bilang ke dia? Atau aku yang kasih tahu? Soal apa? Kasih ke aku. VN,
Jangan pakai standar ganda deh, oke? Tatapan genit kamu sama Alice itu loh. Aku juga nggak buta, kok. Sesama cowok harus saling ngerti, kan? Ini cuma permainan goda-godaan aja. Kamu nggak perlu sok jadi polisi di sini. Tunggu sebentar. Bisa tunggu dulu, mereka belum datang. Rencanamu selanjutnya apa? Mau jadi aktris? Aku belum kepikiran. Kalau kamu mau lakukan ini, bilang aja ke aku. Aku bakal bantu kamu. Baiklah, Lin Xiao 11. Kenapa dengan dia? Sampaikan sepatah kata untukku. Aku tahu rahasianya. Bangun. Aku nggak mau minta maaf. Tutup lukamu. Sekarang sudah boleh mukul orang gitu aja? Apa aku mukul dia? Dia cuma mempermainkanmu. Dia lagi mainin kamu. Kamu nggak tahu? Sadar dong, ya? Kalau kamu balik lagi jadi Lin Xiaoxi, gimana dia bakal memperlakukanmu? Gimana kamu bakal memperlakukanku? Setelah sekian tahun, apa aku berubah? Bukannya kamu juga berubah? Aku bukan orang bodoh. Kalau aku nggak berubah, apa kamu bakal peduli sama aku kayak gini? Kita udah kenal lama banget. Kapan kamu pernah perhatian segitunya? Ke aku, kayak sekarang ini? Cuma karena sekarang aku kurus. Aku jadi cantik. Aku peduli sama kamu, fokus sama kamu. Itu nggak ada hubungannya sama berat badan atau penampilanmu, Xiaoxi. Kalau kamu benar-benar mau kurus, kamu harus olahraga. Tetap jaga pola makan. Kamu nggak bisa ngontrol nafsu makanmu. Teruslah olahraga. Gimana kamu mau nurunin berat badan? Tiap aku ajak olahraga, kamu selalu punya alasan nggak ikut. Gimana kamu mau kurus? Bertanggung jawablah sama dirimu sendiri.
Satu-satunya solusi adalah menolong diri sendiri. Kamu paham gak? Dia cuma main-main sama kamu. Kamu gak lihat? Kamu selalu kayak gini dari sekolah. Selalu mengutamakan orang lain daripada dirimu, menyiksa diri sendiri. Bisa gak kamu juga mikirin dirimu sendiri? Aku gak bisa nyelamatin kamu. Kamu harus bantu dirimu sendiri. Aku jadi gemuk gara-gara bantu kamu. Kamu bantu aku apa? Kamu. Gak ingat? Kamu gak ingat? Jangan ikuti aku. Aku gak mau kamu lihat aku kembali jadi Lin Xiaoxi. Dan akan selalu begitu. Aku juga pria yang baik-baik. Bertengkar sama orang itu salahku. Aku mau minta maaf sama kamu. Tetapi aku nggak mau lihat kamu dan Han Bing sedekat itu. Kalau gitu, aku mau tanya sesuatu. Kalau suatu hari aku jadi gemuk, apa kamu masih akan memperlakukan aku seperti sekarang? Mana mungkin kamu bisa jadi gemuk? Aku bahkan sempat diskusi sama Kaliu buat bantu kamu jadi bintang. Jangan ngomong soal jadi gemuk. Menurutku, kamu malah sebaiknya nurunin 2 atau 3 kilo lagi. Aku sudah tahu kamu pasti akan kembali lagi. Kamu ingin menghentikannya. Aku akan lanjutkan. Perbaiki mimpi. Aku mau perbaikan mimpi yang permanen. Kamu makin sulit diatur saja. Cobalah berpikir logis. Oke. Kamu yang memberiku benda itu. Kamu harus bertanggung jawab atasnya. Baiklah. Perbaikan mimpi permanen. Secara permanen. Menggunakan ini bisa membuatmu terus menjalani hidup seperti sekarang. Kamu lupa. Aku pernah bilang tahun ini ada harganya. Biaya seperti apa? Kamu tidak menyadarinya. Orang-orang selalu serakah terhadap hal yang tidak mereka miliki. Mereka tidak tahu cara menghargai apa yang sudah mereka punya. Mereka hanya akan menyadari harganya saat sudah terlambat.
Halo, sudah mulai menulis lagumu? Sedang dikerjakan. Akhir-akhir ini aku selalu merasa aneh. Apa? Ingatan aku makin buruk. Semuanya terasa berantakan di pikiranku. Alampu. Bagaimana aku bisa melukai tanganku? Jangan pura-pura bodoh, fokus padaku. Aku akan mampir besok. padamu sebelumnya. Kami sepenuhnya menghormati keinginan sutradara. Nona Song, bukan begitu maksudnya. Dia bukan keputusan saya. Baiklah. Oke, saya mengerti. Oke, selanjutnya, mari kita sambut aktor utama untuk MV ini. Tuan saya, Tuan, bisakah kamu ceritakan kapan kamu dan Su Mengmeng mulai berpacaran? Apa yang kamu sukai dari Su Mengmeng? Ada rumor Su Mengmeng dikontrak oleh perusahaanmu karena hubungannya denganmu. Apakah itu benar?
Dia kewalahan saat pertama kali bergabung di perusahaan kami. Saya membantunya karena pengalaman saya. Kami jadi lebih dekat. Tolong beri kami lebih banyak ruang. Terima kasih. Nona Alice, tentang identitas Anda, ada rumor yang beredar di internet. Apakah ada yang ingin Anda klarifikasi? Ada rumor yang mengatakan menurut kenalan Anda, latar belakang dan identitas Anda palsu. Dulu berat badan Anda lebih dari 100 kilo. Anda terlihat seperti sedot lemak atau operasi plastik. Apakah itu benar? Apakah Anda operasi plastik? Berita menyebut hubungan Anda dengan Huang Kei. Apa pendapat Anda tentang hubungan publiknya dengan Su Mengmeng? Nona Alice pernah berselingkuh dengannya? Nona Alice, Apakah semua ini hanya sensasi antara Anda dan Tuan Huang Kei atau memang benar? kamu tidak apa-apa. Aku. Kenapa mereka jahat sekali? Kamu tidak bisa bertengkar dengan orang-orang di internet. Mereka tak akan mendengarkan. Simpan saja mantelnya. Jaga diri baik-baik. Kamu mau kemana? Han Bing, kenapa kamu juga memperlakukanku seperti ini? Apa kamu masih butuh bantuan lagi? Maksudmu apa? Kamu tidak mengenaliku? Saya minta maaf. Sepertinya kamu salah orang. Siapa lagi? Kamu ngomong apa sih? Saya tidak salah. Aku. Lihat. Lihat ini. Bukankah ini kamu dan aku? Siapa ini? Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Emma. Emma. Bukankah ini kita? Bukankah ini kita berdua? Kamu benar-benar tidak mengenaliku. Aku Lin Xiaoxi. Xiaoxi? Xiaoxi. Bukan Xiaoxi. Aku Xiaoxi. Aku Xiaoxi. Aku itu dia. Aku itu dia. Kamu benar-benar tidak mengenaliku. Aku Xiaoxi. Sekarang aku memang lebih kurus. Aku jadi lebih langsing, tapi aku tetap Xiaoxi. Aku kaget melihat aku itu dia. Aku Xiaoxi. Aku Xiaoxi. Tenang dulu. Nona, tenang. Duduklah. Aku Xiaoxi. Aku Xiaoxi. Kamu benar-benar tidak mengenaliku? Tolong tenang dulu. Tetap tenang. Aku. Dengarkan aku. Dengar dulu. Dengan baik. Aku dan Xiaoxi. Aku dan Xiaoxi.
kami tumbuh besar bersama. Tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku tidak tahu dia di mana. Aku sangat merindukannya. Tapi kamu jelas bukan dia. Saya minta maaf. Badikan ID WeChat Hanbing padaku. Badikan ID WeChat Mio padaku. Permisi, Hanbing. saya mau. Aku tahu, jangan terlalu pedas. Pakai tauge dan babatan pada daun ketumbar. Xiaoxi di mana? Kenapa hari ini kamu sendirian saja? Saya cuma mau mie saja. Oke. Reporter menemukan Huangke dan Su Mengmeng belanja bersama. Lihat betapa manisnya mereka. Sangat mengharukan. Playboy juga bisa berubah jadi pria setia. Sekarang dia sudah tidak ingat aku. Mana mungkin begitu? Aku dengar dia menulis lagu untuk gadis yang dia suka. Kupikir dia menulisnya untukmu. Kalau bisa minta dia jual lagu itu ke aku? Lagu? Sudah kubawakan ke sini. Aku mau dengar lagu Hanbing. Belum pernah dengar. Aku sudah menyerah sama kamu.
dapat sama cuaca apapun tak pernah menghalangi. Tetap pakai istilah teman seolah aku bakal percaya. Tidak. Selamat malam. Satu ronde lagi. Kan tahu kamu air di sama ini jangan dimakan. Chelsea. Ayo, kita pergi. Siapa juga yang mau pilih babi jadi pacar? Apa maksudmu? Berani-beraninya kamu? Jangan pernah ngomong kayak gitu tentang Chelsea. Aku muak lihat mukanya. Kalau ada di antara kalian yang suka dia, bilang ke aku. Hentikan Lim Chelsea. Kamu itu munafik. Semua orang tahu kamu cinta sama dia. Aku dan Chelsea. Kami tumbuh besar bersama. Dulu aku gemuk. Teman-teman sekelasku suka membuli aku. Tapi Chelsea tidak pernah begitu. Dia sangat baik hati. Sangat berani. Dia suka memotret. Suka beli baju-baju cantik. Dan dia juga doyan makan. Setiap kali aku lihat dia makan, ekspresi bahagianya itu bikin aku ikut senang. Walaupun dia agak gemuk. Tapi di mataku, dia adalah si yang paling cantik dan paling baik. Jadi tahun ini, aku berharap aku bisa mulai pacaran sama cowok super keren. Bantu aku mewujudkan ini. Dengar gak? Dia penonton pertamaku. Akhirnya, aku menulis lagu untuknya. Buka pintunya. Buka pintunya. Biarkan aku masuk. Hei. Buka pintunya. Membukanya. Dasar anak kecil, permintaanmu tidak habis-habis. Apa aku kelihatan seperti orang yang gampang diajak kompromi? Kamu sendiri yang memilih ini. Begitu sudah dimulai, tidak ada jalan untuk berhenti. Setiap permainan ada aturannya. Cuma sekali lagi, saya hanya ingin membalikannya. Mengembalikan semuanya. Aku tidak minta lebih. Aku cuma ingin kembali ke masa lalu. Selama ini aku mengabaikannya. Itu karena aku nggak punya keberanian untuk menghadapi orang yang benar-benar aku pedulikan. Aku juga sudah memikirkannya baik-baik. Orang yang benar-benar mempermasalahkan aku gemuk sebenarnya bukan dia. Bukan juga teman-temanku. Tapi diriku sendiri. Aku benar-benar pengecut. Aku sangat takut. Aku takut sama semua kritik itu. Aku takut kalau kita melewati batas itu. Kita bakal jadi seperti orang asing. Itu membuatku jadi bahan tertawaan. Bahan tertawaan yang besar. Kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang. Ini kesempatan terakhir. Kalau aku mengubahmu kembali, kamu tidak akan bisa berubah pikiran lagi. Aku sudah mantap. Aku rela.
Xiao 11. Menjauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Kupikir kamu nggak batal datang hari ini. Aku kira kamu udah nggak ingat aku lagi. Aku kira kamu nggak akan ngomong sama aku lagi. Apa tadi kamu bilang? Aku bilang, aku kira kamu udah gak ingat aku lagi. Aku kira kamu gak akan ngomong sama aku lagi. Bilang yang terang. Aku nggak dengar. Aku kira kamu udah gak ingat aku lagi. Tunggu di situ. Aku ke sana. Hambi. Hambi. Tenang. Tahu ini beli satu gratis satu pelan-pelan. Mukamu makin bengkak loh. Aku makin gemuk aja, ya? Ya. Artinya apa-apa kok. Waktu berlalu cepat banget, sekarang udah musim bubur. Banyak hal terjadi tanpa kita sadari. Sekarang kamu sudah berubah lagi. Kamu nyesel nggak? Nah, aku bakal jadi lebih baik lagi. Aku tahu. Kita semua bakal jadi lebih baik. Aku tahu. Kok kamu tahu semuanya sih? Sekarang aku sadar, ternyata aku sudah jatuh cinta sama kamu sejak lama. Aku suka kamu. Sekarang, nanti, dan masa depan setelahnya, dan seterusnya. Aku akan mencintaimu selamanya.